Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 subtema 3 pembelajaran 2 mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui alat komunikasi modern, yang kedua memahami salah satu bentuk ciri keberagaman, dan yang ketiga memahami aneka sifat dan kebiasaan teman. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, aku mau kasih tahu nih, kalau masker KF94 itu dari Madam G lagi diskon 80%. Jadi dari harga 5.000 itu hanya menjadi Rp1.000 per piece-nya. Ayo, buruan, langsung check out di Shopee kamu. Klik link pada deskripsi box yang telah tersedia di bawah ini. Terima kasih ya, jangan lupa check out di Shopee sekarang juga, karena banyak promo menarik lainnya. Pada pembelajaran 2 kali ini, bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edu ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas yang sedang mengawasi anak-anak bermain air. Selain petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing, peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Nah, di dalam kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Lalu, apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Coba, sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang harus kita perhatikan. Ada tanda kedalaman air. Ada tanda dilarang mendorong, ada tanda dilarang terjun ke kolam dangkal, dilarang berenang sendiri, dan dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Lalu, tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Ayo membaca. Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edu beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Ayo, bacalah teks berikut ini. Judulnya Alat Komunikasi Tradisional dan Modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi juga telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal oleh masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Nah, selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami
kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut ini. Yang mana yang termasuk alat komunikasi tradisional adalah daun lontar, prasasti, gong, dan lonceng. Sedangkan alat komunikasi modern seperti telegraf, pesawat telepon, dan juga ponsel. Lalu, gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Lengkapi kalimat berikut ini dengan kata yang telah tersedia di bawahnya. Yang pertama, alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Lalu, yang kedua, kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. Telepon kini berkembang menjadi ponsel. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Nah, kalian dapat menemukan kata-kata yang di garis bawah ini pada kotak yang telah tersedia di bawahnya. Sekarang ayo mengamati. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku tersebut kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut karena sifat tiap orang pasti berbeda. Ayo menulis. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Nah, sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut ini beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Ada sifat sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Lalu sifat sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Lalu sifat keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Lalu sifat rendah hati, ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Dan sifat humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Coba cari tahu bersama temanmu, apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu, lalu dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Misalnya, yang pertama itu aneka sifat dan kebiasaan dari si Fajar. Namanya Fajar, sifatnya pemalu, kebiasaannya yaitu menulis. Nah, sekarang coba kalian temukan 5 temanmu, lalu tuliskan nama, sifat, serta kebiasaannya pada tempat yang telah tersedia. Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Untuk kegiatan bersama orang tua, siswa mencari informasi dan meminta pendapat orang tua mengenai alat komunikasi yang biasa digunakan sehari-hari. Orang tua membimbing siswa dalam menarik kesimpulan mengenai perbedaan pendapat, serta bagaimana menyikapinya. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.